Tuh Rizky entos dipangarekodkeun ku Shopee. Ki, pas direcord ku Shopee. Udah. Kala ya Kang Rizkina kemana itu? Tes. Tatos direcord cenah Oh, atas usaha. ku Shopee. Oh, atas. Oke. Ntar kita presentasi dulu, kita share. Oke, udah kelihatan semuanya? Ada Kang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cadiputra dan saya angkatan 19. Dan beruntungnya saya sekelas sama Kang Novan juga gitu ya. Di Informatika C 2019. Sekarang kita di sini akan belajar mengenai HTML, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai, semoga apa yang menjadi ilmu semoga bermanfaat untuk kalian semua dan khususnya untuk materi. Pertama-tama kan sebelumnya kita udah belajar nih HTML gitu ya, bahwasanya HTML ini merupakan sebuah bahasa markup gitu ya, dan dia itu bukan bahasa pemrograman gitu ya. Jadi bedakan bahwasanya si HTML ini merupakan bahasa markup gitu ya, bukan bahasa pemrograman, beda lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja masuk ke prakteknya. Pertama-tama kita akan buat dulu filenya. Oke, misalkan kita di sini ini. Oke, ini kita close. Kita di sini misalkan ini yang kemarin. Kita akan coba hapus dulu. Kemudian kita di sini akan buat folder, misalkan HTML gitu ya. Saya taruh di desktop. Kemudian kalian buka si VS Code-nya atau Visual Studio Code-nya gitu ya. Nah, ini tampilan dari Visual Studio Code-nya. Sekarang kita buka foldernya. Masuk ke file, kemudian open folder. Kemudian masuk ke desktop di sini. Kemudian di sini ada HTML gitu ya. Kemudian kalian klik open. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan kita sudah berhasil masuk ke folder HTML-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat file HTML-nya. Nah, bagaimana? Kalian tinggal di sini ada yang namanya new file. Kalian tinggal klik, kemudian kalian tinggal namanya bebas gitu ya, asalkan ujungnya itu .html ataupun .htm. Misalkan di sini saya namanya index.html. Nah, orang lebih banyak membuat file HTML ini untuk file utamanya gitu ya, index.html. Karena nantinya ketika kalian bekerja bersama web browser, nanti web browser itu defaultnya itu namanya itu index.html. Ketika kalian merubahnya misalkan rizky.html, maka kalian harus mengaturnya itu juga di web server. Nah, kita di sini gunakan index.html karena ini lebih umum digunakan untuk file utama di dalam HTML. Oke. Nah, index HTML sudah terbuat gitu ya. Sekarang yang sudah kita tahu bahwasanya struktur HTML ini seperti ini. Kalian bisa lebih cepat untuk membuat sebuah struktur HTML-nya, kalian tinggal shift dan tanda seru. Nanti ada kayak suggestion gitu, emit, revision gitu ya. Kalian tinggal enter. Nah, maka otomatis dia itu akan terbuat gitu ya. Nah, ini merupakan struktur HTML yang mungkin kalian udah tahu sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kalian belum tahu ini apa. Ini adalah untuk informasi gitu ya. Meta charset ini untuk kode compilernya gitu ya. Bahwasanya kita itu menggunakan charset UTF -8, ada ACI, ada UTF gitu ya. Di sini yang lebih banyak mengandung karakter itu adalah UTF gitu ya. Nah, kemudian di sini ada meta charset ini tidak perlu kalian tahu juga gitu ya, karena ini tidak wajib juga. Nah, ini biasanya untuk digunakan itu untuk yang namanya responsif. Misalkan kalian nantinya ingin bikin tampilan untuk Android. Nah, kalian membutuhkan ini ya.
Nah, di sini title itu untuk judul website, misalkan di sini kita taruh belajar HTML. Nah, kayak gitu. Sekarang kita di sini, kita membuat apa ini di dalam tag body itu, berarti kita membuat di konten dalam web browsernya gitu ya. Maka kita di sini untuk membuat sebuah konten, maka kita harus di dalam body ini gitu ya. Tidak boleh membuat konten di dalam heading, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, ini gak boleh. Nah, kalian gunakan di sini. Nah, sekarang kalian misalkan pengen buat yang namanya judul gitu ya, pastinya judul utama gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian gunakan yang namanya elemen heading. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian tinggal ketikkan H dan 1. Nah, kemudian kalian klik enter. Nah, ini kita sudah membuat tag heading 1 atau kita sudah membuat yang namanya elemen heading untuk membuat judul di dalam HTML. Nah, kita ambil contoh misalkan di sini ini adalah judul utama. Oke, nah misalkan kita akan buka di browser, kalian boleh with live server, open in default browser. Misalkan kalian belum downloadnya, kalian boleh ke extension di sini, kemudian open in browser di sini gitu ya. Kemudian kalian install. Nah, maka nanti dia itu akan muncul seperti ini. Oke, saya lebih zoom. Nah, kalian nanti akan muncul tambahan seperti ini, menu seperti ini. Nah, kalian boleh pakai default browser atau ada browser, misalkan kalian menggunakan Microsoft Edge gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan default browser yaitu Google Chrome. Kalian tinggal klik in default browser. Nah, bisa kita lihat di sini, kita sudah berhasil yang namanya membuat judul di dalam HTML. Nah, untuk di atas di sini merupakan path gitu ya, penentuan sistem untuk menuju indeks HTML, dimulai dari users gitu ya, dari folder user juga, masuk ke folder desktop, masuk ke folder HTML, sehingga akhirnya dia itu menemukan yang namanya index.html. Nah, seperti itu. Nah, di dalam heading ini ada 6 level, ada H1, ada H2, dan sampai H6. Oke, misalkan kayak gini, H4, H5, H6. Nah, misalkan ini judul apa? Ini judul aja. Oke, misalkan kayak gini, ini subjudul 2 misalkan, ini subjudul 3, ini subjudul 4 misalkan, subjudul 4. Oke, nah ini subjudul 5. Nah, udah kayak gini, kita lihat lagi di sini, masuk lagi ke browser, kemudian kita refresh. Kemudian kita refresh. Nah, jadi ketika kita di dalam menentukan heading itu atau judul, itu ada 6 level. Dari level H1 sampai H6. Nah, biasanya untuk judul utama itu menggunakan H1. Misalkan nanti ada lagi subjudul. Nah, kalian boleh menggunakan H2. Nah, kalian tidak bisa menggunakan sampai H7, tetapi ini sampai H1 sampai H6. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya si tulisannya itu semakin kecil. Nah, oke, sekarang kita sudah membuat yang namanya heading. Kalian boleh komentari, untuk komentarinya kalian boleh seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk commenting pada HTML, sehingga kalau di C bahasa C itu kan kayak gini nih. Nah, dua dash gitu ya. Kalau di HTML kayak gini. Kurung tutup, tanda seru, min kurung tutup. Nah, kalian misalkan di sini ini adalah bagian heading gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian cara membuat paragraf. Misalkan kayak gini, kita commenting lagi. Misalkan ini adalah bagian paragraf. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kalian sangat mudah, kalian tinggal membuat sebuah elemen yang namanya P. P itu singkatan dari paragraf. Bagaimana cara membuatnya? Kalian tinggal ketikkan P, kemudian klik enter. Nah, ini kita sudah membuat elemen paragraf. Nah, kalian boleh mengisinya misalkan contoh seperti ini. Aku adalah seorang kapiten dan aku suka berenang.
dan aku juga suka belajar. Suka belajar. Kayak gitu. Sekarang kita akan lihat di browser. Kemudian kita refresh lagi. Nah, maka kita sudah berhasil membuat paragraf gitu ya. Misalkan kita capek deh gitu ya, ngetik paragraf panjang-panjang. Nah, ada cara yang lebih mudah. Misalkan kita buat lagi. Di sini ada yang namanya lorem. Lorem di sini adalah untuk misalkan kita belum tahu isinya itu apa, isi kontennya itu belum tahu gitu ya apa. Nah, kita bisa gunakan lorem. Lorem ini merupakan sebuah apa ya, paragraf acak atau suku kata acak gitu ya untuk membuat konten sementara sebelum konten aslinya itu dibuat. Nah, kalian boleh ketik lorem, kalau kalian klik enter. Nah, seperti ini. Oke, kita ini terlalu berlebihan, kita pakai option del. Oke, ya. Oke, wait. Nah, oke. Nah, udah seperti ini. Berarti kita sudah berhasil membuat kata acak gitu ya. Oke, kita rapikan dulu. Rapihkan. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sekarang jika kita refresh, nah maka dia itu akan membuat paragraf ya. Sama saja seperti tadi, jika kita menggunakan lorem itu, jadi kita membuat sebuah konten sementara sebelum konten aslinya itu dibuat gitu. Nah, ini cara membuat paragraf gitu ya. Di tiap paragraf itu ada yang namanya line height gitu atau jarak antar paragraf ya. Jadi tidak nyatu gitu. Misalkan kita buat lorem lagi di sini contohnya. Lorem lagi deh misalkan. Nah, kemudian kita refresh, nah dia akan sama saja gitu ya. Membuat sebuah paragraf. Nah, sekarang kita sudah berhasil yang namanya membuat paragraf. Oke, kita rapikan. Kita rapihkan biar gak pusing gitu ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah paragraf. Sekarang kita akan membuat sebuah yang namanya, oke, kita rapih. Kita akan membuat sebuah anchor. Lebih tepatnya itu kita image dulu deh. Cara menampilkan gambar. Misalkan ini cara menampilkan gambar. Nah, caranya itu sangat mudah. Kalian misalkan kalian boleh menggunakan yang namanya elemen image. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian tinggal ketik img, singkatannya itu dari image. Kalian kemudian tekan tombol enter. Nah, maka dia otomatis akan membuat sebuah elemen image untuk menampilkan sebuah gambar. Nah, image di sini itu wajib menggunakan yang namanya src, ada mewajibkan atributnya gitu ya. Kalau misalkan dia dihilangkan src sama src-nya, maka dia tidak akan berfungsi si elemennya. Karena source ini untuk menunjukkan gambar gitu ya. Oke, sebentar ada telepon. Oke, teleponnya udah beres, mohon maaf sebelumnya tadi. Oke, kita di sini misalkan image gitu ya, menampilkan image. Nah, ini source gitu ya, artinya itu source atau tujuannya. Nah, dia itu tujuannya mau kemana? Misalkan kita pengen nampilin gambar dari website. Nah, kalian cukup misalkan gambar HTML. Misalkan kayak gini, cari gambar HTML, ke gambar, kalian pilih gitu ya, yang mana misalkan ini. Kita masuk ke sini, oke, kita kunjungi websitenya. Nah, kalian misalkan klik ini, open new ini, open link in new tab gitu ya, di gambarnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, dia bisa lihat di sini ujungnya itu html.png gitu ya. Nah, kita copy linknya, kemudian kita akan masukkan ke dalam isi atributnya gitu ya. Misalkan di sini, nah seperti ini, kita sudah meletakkan linknya. Di sini alt itu gunanya itu untuk menunjukkan deskripsi. Jadi ketika si image-nya itu gak bisa di load gitu ya,
nanti dia itu akan memunculkan teks gitu. Jadi opsi kedua gitu ya, misalkan si gambarnya itu nggak muncul, maka dia akan memunculkan tulisan gitu ya. Misalkan ini adalah logo HTML kayak gitu ya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Di sini kita refresh. Nah, maka dia akan menampilkan gambar HTML. Nah, terus di sini juga kalian bisa misalkan kita download dulu aja si HTML-nya, kita save as images gitu ya. Misalkan kita taruh di desktop, di HTML, di folder HTML, misalkan kita taruh di sini. Ini gambar HTML. Gambar HTML. Gambar HTML kayak gitu. Kita klik save, kita download dulu si gambarnya. Nah, kalau untuk di meload secara lokal, nah kalian nanti bisa lihat di sini ada gambar html.png. Kalian bisa ubah di sininya. Kita hapus ini si linknya. Kalian tinggal ketikkan si gambar.html-nya. Gambar in html.png kayak gitu. Kita lihat di sini. Nah, maka hasilnya tetap sama gitu ya. Misalkan kita tambahkan folder di sini. Jika ada new folder, kita bisa membuat folder, misalkan image. Kita membuat folder khusus image gitu ya. Kita pindahkan dengan drag si image ini ke dalam folder image kayak gini. Nah, ya, move. Kita move, maka dia otomatis berada di dalam folder image. Nah, maka ketika kita lihat di sini, dia itu tidak akan tampil, ya. Nah, ini manfaatnya alt gitu ya. Ketika si gambarnya itu tidak tampil, maka dia akan menunjukkan opsi kedua bahwasanya gambar yang di load ini adalah logo HTML. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk masuk ke folder image? Nah, gampang sekali caranya. Kalian tinggal image slash salah image slash gambar in html.png gitu ya. Dan kita akan refresh. Nah, maka dia akan memunculkan kembali si gambar HTML-nya. Nah, seperti itu. Sekarang kita belajar yang namanya BR atau Big Row gitu ya. Oke, BR ini adalah sebuah text formatting, merupakan sebuah cara untuk membuat garis baru pada HTML ya. Misalkan kita ambil contoh di sini. Misalkan kita buat aku adalah pilot. Misalkan kita pingin enter aja deh, misalkan aku juga seorang apa ya, seorang penjual misalkan. Nah, kemudian kita akan refresh. Nah, bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Di bawah di sini dia itu tidak membuat garis baru secara otomatis. Nah, karena kenapa? Karena di sini browser itu akan mengabaikan lebih dari beberapa spasi ataupun garis baru. Misalkan kayak gini juga ini nggak pengaruh. Misalkan kita buat beberapa spasi kayak gini, kan kayak gini. Oke, kita sudah save di sini. Kemudian kita refresh. Nah, dia akan tetap. Nah, ini adalah salah satu perilaku dari browser. Jadi dia akan mengabaikan beberapa spasi ini dan garis baru ini. Nah, ada caranya. Bagaimana caranya? Ada yang namanya BR atau break row gitu ya. Dia itu akan memberitahu browser untuk membuatkan baris baru. Misalkan aku adalah pilot. Nah, kita pengen enter nih. Bagaimana caranya? Kita gunakan BR gitu ya. Enter, kemudian kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka dia akan otomatis ke bawah gitu si teksnya itu. Oke, udah mengerti sampai sini? Sekarang misalkan kita buat lebih kompleks aja. Misalkan kita P gitu ya, biar lebih rapi. Kita kasih lorem. Misalkan di sini kita kasih 5 kata, kita bisa gunakan lorem. Maksimalnya itu 40 kata, kita bisa menggunakan angka juga jika kita ya nggak mau panjang gitu ya. Kita misalkan 5 di sini. Nah, pengen 5 kata, berarti nanti dia itu akan otomatis membuatkan 5 kata secara random kayak gitu. Nah, misalkan kita bikin 5 kata lagi di sini, lorem 5. Nah, kemudian kita klik BR di sini karena kita pengen membuat garis baru. Kita kasih BR di sini. Nah, kayak gitu. Maka kita refresh di sini, ketika sudah save, nah maka dia akan menampilkan seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita masuk buat link Anchor. Anchor itu untuk meredirect
apa ya namanya itu meredirect sebuah halaman ataupun website gitu ya. Contohnya kayak gini. Misalkan kalian itu pengen ketika diklik gitu ya, kadang ada gini, misalkan ada di website itu misalkan ada kunjungi Instagram kami gitu ya. Nah, itu pakai tag A gitu ya atau anchor. Nah, kalian boleh membuatnya itu dengan menggunakan ketik A kemudian enter. Nah, maka dia akan membuat secara otomatis elemen anchor atau elemen untuk membuat link pada website. Nah, di sini A itu wajib harus ada yang namanya ref di sini atribut. Jadi kalau atributnya dihilangkan maka elemen ini tidak akan berfungsi. Itu ya. Ref ini sama seperti search, yaitu untuk tujuannya mau kemana gitu ya, ref itu sama saja gitu ya. Nah, misalkan kunjungi website Google. Klik link ini untuk menuju website Google. Misalkan kayak gitu, kalian ubah ininya HTTPS untuk tujuan websitenya kemana, misalkan www.google.com kayak gitu ya. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka dia itu akan memunculkan tulisan warna biru gitu ya, dengan adanya garis bawah juga di sini atau underline. Nah, maka ketika kita hover atau kita si mouse-nya itu ditujukan ke elemennya, maka dia akan memunculkan tangan seperti itu gitu ya. Ini biasanya untuk mengunjungi website ataupun tujuan gitu ya. Misalkan kita klik di sini, maka dia akan meredirect akun atau akan apa ya, ibaratnya itu akan meredirect website ke Google-nya gitu ya. Nah, misalkan kita pengen ganti aja nih, misalkan pengen ke instagram.com misalkan ya, kita pengen ketika klik ini dia itu masuk ke website Instagram kayak gitu. Klik save itu tadi udah, kemudian oke, ini mana ya tadi tuh, oke kita ini kita ulang lagi. Nah, tadi udah ke close. Yes. Nah, kita open in default browser lagi. Nah, kita lihat di sini, ketika klik link ini menuju website Instagram, maka ketika diklik, maka kita akan diredirect ke website Instagramnya. Nah, seperti itu. Oke, sebentar. Aduh maaf, kirain saya ke record itu suaranya. Maaf, kita ulang lagi. Jadi untuk membuat misalkan elemennya kita ulang lagi ya, kita hapus lagi, kan kita hapus, kita save tadi, kita kemudian refresh. Nah, kan ini gambarnya besar nih, kita pengen lebih kecil. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya atribut width. Width ya, misalkan kita pengen berapa piksel yang untuk si gambarnya, ukurannya misalkan 200 piksel. Nah, kayak gini misalkan ya, maka otomatis kita save lagi tadi seperti tadi,
kemudian kita akan refresh. Nah, maka dia akan menampilkan gambar menurut ini di sini 200 pixel menurut perintah kita gitu ya. Misalkan kita menentukan width atau lebar itu 200 pixel, maka ketika nantinya juga ditampilkan itu akan 200 pixel. Nah, misalkan kalian juga pengen ngatur height-nya gitu ya atau tingginya, kan boleh gunakan yang namanya atribut height. Nah, kayak gini, misalkan kalian pengen berapa? Ah, misalkan saya mah pengen panjang misalkan ya 400 pixel. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kalian save, kemudian kalian reload. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Tetapi lebih baiknya itu kalian menentukan salah satunya aja, width atau height. Karena kalau menentukan dua-duanya ya kayak gini, nanti si gambarnya itu tidak responsif, ya. Atau lebih jelek, misalkan kita atur height-nya aja deh. Ininya hapus, ya. Oke, kita save, kemudian kita reload. Nah, ini akan lebih terlihat lebih rapi gitu ya. Nah, makanya di sini kalian lebih bagus gitu ya menentukannya height atau width gitu ya atau width. Nah, seperti itu. Di sini kita kembali lagi ke Anchor. Anchor itu merupakan sebuah jaring gitu ya. Jaring itu untuk menangkap informasi dan memberikannya gitu ya. Nah, memberikan ini berarti dia itu menunjukkan ke Instagram. Misalkan ketika si elemen A ini diklik, maka dia akan meredirect ke www.instagram.com ya. Ya, misalkan kita klik link ini untuk menuju website Instagram, ketika diklik maka dia akan masuk ke web Instagram kayak gitu. Nah, kemudian sebenarnya si A ini bisa juga merujuk ke HTML lainnya atau ke halaman indeks HTML lainnya. Misalkan di sini kita membuat yang namanya index2.html. Misalkan kita buat lagi misalkan ini sini oke. Ini adalah halaman kedua misalkan H1. Ini adalah halaman kedua misalkan kayak gitu. Kita kembali lagi ke index.html. Nah, kalian bisa ingin pergi ketika diklik si link ini atau si elemen A ini pengen pergi ke halaman yang index2.html. Nah, kalian tinggal yang namanya index.2html. Jadi sama persis kayak sort ini gitu ya untuk menuju lokal kayak gini. Nah, kayak gini misalkan kalian save, kemudian kalian reload, oke. Kita jalankan karena tadi terclose, kita buka lagi. Nah, oke. Nah, kemudian kalian klik link di web Instagram, tetapi kalian kita ganti dulu menuju halaman kedua. Halaman kedua, misalkan kayak gitu save, kemudian reload, ya. Kemudian kita akan klik di sini. Nah, maka dia akan pindah ke index2.html. Nah, seperti itu. Misalkan index2.html pengen pergi ke index HTML, berarti gampang aja, tinggal kita gunakan index.html. Kemudian kita di sini kasih pergi ke halaman 1. Kayak gitu. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, ketika diklik ini, maka dia akan pindah ke index.html. Nah, seperti itu untuk pembelajaran kali ini. Mungkin kita di sini sama Kang Novan akan mempraktikannya untuk ke portofolionya gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Rizky yang sudah menyampaikan materinya tentang HTML dasar. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan ke dalam sebuah proyek portofolio sederhana. Nah, sudah ada. Sudah. Nah, yang pertama kita itu memerlukan sebuah desain terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buat desain sederhana untuk sebuah portofolionya. Di sini terdapat gambar-gambar yang perlu kita unduh terlebih dahulu ya, seperti logo Comtik, logo Instagram,
kemudian ada juga logo HTML, logo CSS. Nah, saya sudah share linknya di grup WhatsApp ya. Kalian bisa download asetnya. Nah, jadi yang pertama kita buat folder terlebih dahulu. Kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita pilih open folder. Nah, setelah kita open folder, kita cari folder tempat kita membuat project. Misal di sini saya di Data.D, kemudian di Comtik, kemudian portofolio. Nah, di sini saya akan membuat project portofolio. Kita pilih select folder. Nah, setelah seperti ini, kita buat file index HTML terlebih dahulu. Kita pilih new file. Kita buat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Di sini bisa menggunakan emit abbreviation ya supaya lebih cepat. Kita bisa ketik tanda seru, kemudian control space. Nah, jika tidak ada, kalian bisa seperti Kang Rizky ya tadi pakai tanda seru. Di sini bisa pakai HTML. Titik 25. Nah, di sini saya belum membuat file ini menjadi sebuah HTML ya. Jadi jika seperti ini, kita bisa klik kanan di sini, pilih new file. Nah, kita buat file index.html. Nah, kita buat strukturnya terlebih dahulu. Bisa menggunakan tanda seru seperti ini atau memakai HTML. Nah, kita pilih yang kedua, yang HTML titik 25. Nah, hasilnya sama saja ya. Nah, di sini sudah ada struktur HTML. Nah, yang pertama kita akan mengganti judulnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan judulnya dokumen. Kita rubah menjadi portofolio. Nah, sudah itu kita analisis terlebih dahulu desain yang akan kita implementasikan. Kita tentukan yang mana yang akan menjadi heading, mana yang akan jadi paragraf, mana yang akan jadi anchor. Nah, kita analisis desainnya. Di sini ada navigasi bar ya. Ada logo Comtik. Ada untuk logo navnya kita menggunakan tulisan Comtik biasa. Kemudian navigasinya ada home, ada about, ada work, ada skill, ada kontak. Kemudian di sini ada biasa disebut welcome screen ya. Kita menggunakan H1. Kemudian di sini ada about, ada I'm Comtik, kemudian ada paragraf. Kemudian di sini juga ada gambar atau logo Comtik ya. Nanti kita juga akan masukkan gambar itu. Kemudian ada juga logo-logo dari HTML, CSS, JS, dan juga ada judul-judul lainnya. Nah, seperti ini. Setelah kita analisis, kita implementasikan. Misalkan yang pertama itu kita akan menentukan bagian atasnya dahulu ya. Kita buat yang ini, Comtik. Karena ini kecil ya, kita bisa menggunakan boleh P, boleh tag heading 3 misalnya. Kita langsung. Misalnya di sini kita menggunakan tag H3 ya. Kita buat H3 dan enter. Kita masukkan Comtik.
Nah, setelah itu kita save, kita buka di browser ya. Klik kanan, open in browser. Nah, di sini sudah muncul ya Conti. Nanti jika kita sudah mengenal yang namanya CSS, kita bisa mengubah ukurannya, ubah warnanya, bisa ubah font family-nya. Nah, untuk sementara kita masih di HTML dasar, kita belajar HTML-nya terlebih dahulu. Nah, sudah kita membuat logo yang ada di nav, kita membuat bagian navigasinya. Di sini ada home, ada about, ada work, ada skill, ada kontak. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya unordered list. Nah, unordered list ini kita bisa mengurutkan tanpa memakai sebuah angka. Nah, misal saya bikin unordered list. Nah, unordered list ini di HTML kita menggunakan tag UL. Nah, tag UL. Setelah itu kita bikin isi dari listnya menggunakan tag LI. Nah, tag LI ini kita bisa isi dengan semacam tadi ya, home, about, work, skill, dan lain-lain. Di sini supaya lebih cepat kita bisa menggunakan emet ya. Kalau diketik kan bisa di copy. Nah, kalau menggunakan emet kita bisa mengetik LI dikali 5 kemudian enter. Nah, di sini otomatis akan membuat tag LI sebanyak 5 kali. Nah, kita isi LI yang pertama dengan home, kemudian about, kemudian works, kemudian skill, kemudian yang terakhir yaitu kontak. Nah, kita save, kita buka di browser, kita refresh. Nah, maka akan muncul list tanpa nomor ya. Di sini ada item bullet namanya. Nah, jika kita ingin menggunakan angka, misalnya 1, 2, 3, 4, atau ABCD, kita bisa menggunakan yang namanya tag OL ya, namanya ordered list. Jadi list itu akan diurutkan sesuai urutannya. Misal di sini saya ganti tag UL menjadi OL ya. Jangan lupa diganti juga untuk tutup tagnya. Save. Kita coba refresh. Nah, maka di sini akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4, sampai 5 ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat anchor ya. Jadi supaya si home ini bisa diarahkan ke halaman home, kemudian yang about diarahkan ke bagian about, halaman work diarahkan melalui navigasi work, dan seterusnya. Kita rubah kembali menjadi UL ya, karena kita tidak memerlukan angka. Save. Tadi dari Kang Rizky kita sudah belajar yang namanya anchor ya. Kita buat anchor di sini. Kita masukkan di anchor di dalam tag LI. A, kemudian enter. Nah, di harap ini untuk sementara kita tidak diarahkan kemana-mana dulu ya. Jadi kita isi dengan tanda pagar saja. Nah, setelah itu kita pindahkan home ke dalam tag A. Nah, jadi si home ini berada di dalam tag A yang ada di dalam LI. Jadi tag A ini
dibungkus oleh tag LI ya. Kita save. Kita coba lihat perbedaannya. Kita refresh. Nah, di sini si home akan berubah menjadi biru karena kita sudah menggunakan tag anchor. Nah, di sini kita belum mengarahkan ke mana-mana ya, masih pakai pagar untuk sementara. Kita lakukan hal yang sama untuk yang about, untuk work, untuk skill. Kita bisa copy ya. Kita masukkan teksnya ke dalam tag A. Seperti ini. Biasanya cara seperti ini lama ya, tapi bisa juga menggunakan emit abbreviation ya seperti tadi. Nah, untuk membuat seperti ini, kita bisa membuat tag di emit itu dengan UL, kemudian LI. Kita pakai ini ya, tag ini, tag pemuka. Kemudian di dalamnya, di dalam LI ini ada tag A. Nah, kita pilih yang ini ya, yang paling atas. Nah, maka akan terbuat seperti ini secara otomatis. Kalian tinggal pilih yang ini, elemen yang ini. Bisa di copy 5 kali atau seperti ini. LI, tag pembuka, kemudian A kali 5. Kita harus menambahkan kurung ya. Kalau tidak salah seperti ini. Nah, maka akan membuat tag LI dan A 5 kali secara instan ya. Jadi kita tinggal masukkan home-nya ke sini, ke tag A, kemudian about-nya, kemudian works. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita buka kembali desain kita. Di sini kita membuat tulisan Hi, I am Comtik Junior Web Development. Kita buat di tag H1 ya, karena tulisannya cukup besar. Misal Hi, kemudian koma, kemudian kita kasih BR, kemudian tadi masukkan I'm Comtik, terus di bawahnya Junior Web Development. I'm Comtik, kemudian kita kasih BR lagi supaya tulisannya ke bawah. I'm Web, maaf, Junior Web Developer. Nah, seperti ini. Kita buka browsernya. Kemudian refresh. Nah, maka akan seperti ini ya. Jadi tag BR ini tidak perlu menggunakan tag penutup. Maka teks yang ini seolah-olah menjadi seperti membuat baris baru ya. Nah, di sini kan kita lihat dari yang ini di bold, kemudian sedangkan yang tulisan I am Junior Web Development-nya tidak di bold. Nah, kita nantinya bisa menggunakan CSS ya, jika kita sudah belajar CSS. Nah, di sini tulisan komtiknya juga beda, warnanya biru. Nah, di sini kan tulisan komtiknya beda sendiri ya, ada namanya kontainer ya. Jadi si komtik ini dibungkus.
Nah, sebagai tanda kita bungkus komtik ini dengan yang namanya span. Kita buat tag span. Nah, tag span ini sebagai pemisah ya. Nah, kita masukkan tag komtik ini ke dalam span. Nah, kalau seperti ini, buka, maka masih sama aja ya. Tapi sebenarnya ini si komtik ini sudah dipisahkan dengan tag span. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini eh, ada logo Instagram ya. Kemudian follow my Instagram. Nantinya di redirect. Kita akan menggunakan namanya Anchor. Nah, kita buat link lagi. A, kemudian enter. Kita kasih misalkan Instagram kita ya. S, Instagram, instagram.com. Misalkan IG saya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat tulisannya apa. Follow my Instagram. Nah, kita masukkan ya. Follow my Instagram. Nah, seperti ini. Kita nanti akan belajar membuat tombol ya di pertemuan selanjutnya. Untuk sementara kita menggunakan tag A terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada follow my Instagram. Nah, kita tinggal menambahkan gambar dari logo IG-nya. Jika sudah download aset, kita pindahkan file assets.rar. Kita ekstrak ya di dalam folder project kita. Kita pilih ekstrak here. Nah, sudah ada folder aset. Kemudian di dalamnya ada folder img. Nah, di sini ada gambar-gambar yang akan kita gunakan untuk project kita. Nah, di desainnya kita menggunakan komtik yang kotak ini ya. Kita masukkan berarti namanya logo underscore komtik 1. Jangan lupa kita lihat format filenya. Di sini format gambarnya yaitu PNG. Nah, jadi kita masukkan ya. Jadi si logo itu kan sebelum anchor. Jadi kita bisa menyimpan di atas anchornya. Nah, seperti ini. Kita img dan enter. Kita masukkan source-nya. Bisa dilihat di sini. Asset /img. Kemudian kita masukkan filenya ya, logo komtik. Kita masukkan ke aset, kemudian img, kemudian logo komtik 1.png. Tidak lupa juga kita menambahkan di atribut alt, kita masukkan di ketika si gambar tidak terload, kita akan menampilkan teks ya. Ini logo komtik. Nah, itu kita lihat di browser. Kita refresh. Nah, logo komtik sudah ada ya. Tapi dari desain kita perlu memasukkan terlebih dahulu logo Instagramnya. Nah, yang ini ya. Kita masukkan logo Instagram. Nah, ada yang namanya file logo underscore IG. Kita ganti terlebih dahulu yang ini. Logo IG. Nah, refresh. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Karena logonya sendiri warna putih.
kita butuh background yang warnanya biru ya di sini. Jadi untuk sementara si logo ini nggak kelihatan ya. Tapi kita atur dahulu ukurannya. Kita lihat ukuran si Instagram ini adalah 30. Untuk width-nya, height-nya juga 30. Kita masukkan ke atribut IMG-nya di sini. Misalkan width 30 karena sama ukurannya 30 pixel. Jadi kita hanya perlu memasukkan salah satunya. Misalkan mau width atau height-nya terserah. Supaya kelihatan di sini bisa nanti memakai CSS ya, backgroundnya jadi biru sehingga si fotonya jadi kelihatan, karena fotonya sendiri warna putih ya, putih transparan, jadi karena backgroundnya putih jadi nggak kelihatan. Nah sekarang kita masukkan logo Comtik-nya sesuai di ini. Kita masukkan logo Comtik di bawah tag A. Kita masukkan IMG, kemudian kita masukkan ke folder aset, folder IMG, kemudian logo comtik1.png. Nah, kita masukkan ini logo Comtik. Kemudian paste, ini kita ganti menjadi ini logo IG misalnya. Kemudian kita lihat ukuran dari logo Comtik-nya berapa. Nah, 250 pixel kali 250 pixel. Nah, kita masukkan salah satunya ya, misal width sama dengan 250 pixel. Setelah itu kita save. Kita lihat di browser. Nah, logo Comtik akan muncul. Setelah itu kita buat terlebih dahulu heading-headingnya untuk section yang lain ya. Ada about, ada skill, ada work. Kita buat terlebih dahulu. Tapi supaya tidak bingung, di sini kita menggunakan yang namanya komentar sebagai ciri ya. Kita bisa menekan slash, control slash, nah, maka akan otomatis dibuatkan seperti ini. Misalkan ini bagian navigasi. Kemudian yang di sini control slash ini bagian add. Setelah itu kita membuat bagian skill ya. Misalkan kita kasih komentar terlebih dahulu. Ini bagian skill. Di skill ini kita ada 5 gambar ya. HTML, CSS, JS, Bootstrap, dan PHP. Kita buat IMG 5 kali ya. Tag IMG, kemudian bintang 5. Nah, akan terbuat secara otomatis 5 buah tag HTML. Kita rapihkan. Kita masukkan foto-fotonya ya. Masuk ke folder aset, IMG, kemudian ada HTML logo. Kemudian di gambar kedua kita masukkan aset IMG, kemudian CSS logo, kemudian gambar JS, selanjutnya gambar Bootstrap,
Dan yang terakhir gambar PHP ya. Nah, di sini jangan lupa kita masukkan alt-nya. Lihat terlebih dahulu di browser. Nah, gambarnya sudah ada ya. Di sini terlihat acak-acakan karena ukuran gambarnya belum kita atur. Kita lihat di desain ukurannya yaitu 180 kali 180. Semuanya sama ya. Kita kasih width di sini. Width 180 pixel. Yang lainnya juga width 180 pixel. Lebih cepat kita bisa copy saja. Kita save. Kemudian kita lihat di browser, kita refresh. Nah, maka akan seperti ini ya. Supaya si gambar ini bisa ke bawah, kita bisa menggunakan BR ya. Tapi yang pertama kita membuat tulisan skillnya ya. Skill di sini H1 skill. Nah, di sini juga di bagian atas skill ada yang namanya about ya. Kita buat juga tag H1 about. About. Kita buat H1 kemudian about. Kemudian kita masukkan gambar komtik, set, img, logo komtik 2. Nah, di dalam logo komtik 2 kemudian ada AM komtik, kemudian lorem ipsum. Ukurannya sama ya ini. H1. Kita buat lagi H1 AM komtik. Kemudian di sini ada paragraf. Suka misalnya untuk sementara pakai lorem ipsum. Ini. Kita refresh. Nah, maka akan seperti ini. Sini kita ubah ukuran logo komtiknya yaitu 220 pixel. Kita ubah width 120 pixel. Save. Refresh. Nah, maka akan seperti ini ya. Mungkin untuk pertemuan malam ini sampai sini dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya setelah kita belajar jauh ke CSS, maka kita bisa membereskan file ini ya. Kita bisa meletakkan gambarnya seperti apa, gambarnya mau ada jarak di sininya seperti apa. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan ke bagian yang bawahnya ya, di works. Kemudian kita akan membuat footer. Nah, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf.